Jadi puasa nazar itu sebetulnya taqarrub kepada Allah. Jadi tadi saya sampaikan kita nazar kalau Covid Corona tanggal 20 itu hilang, kita mau motong sapi. Atau kita katakan jika wabah Corona hilang tanggal 20 Ramadan ini, saya mau niat nazar berpuasa 4 hari. Itu kan bentuknya. Bisa bentuknya itu berpuasa atau bentuknya kita nazar mau menyembelih sapi satu. Dan syaratnya macam-macam lah. Beraneka ragam. Nah, yang seperti itu wajibu alaihi al-ada. Dia wajib menunaikan apa yang diucapkan karena sudah nazar kepada Allah, taqarruban kepada Allah. Yang begitu wajib hukumnya tuh dilaksanakan karena dia sudah menjatuhkan nazarnya, niatnya nazar. Kalau dia niatnya mau puasa seperti di sini. Paman nazara lillahi ta'ala bisaumi syahrin muayyanin au ayyamin muayyanatin wajaba alaihi alwafa'u binazrihi. Orang yang nazar ingin puasa 2 hari atau puasa tertentu, maka dia wajib dilakukan puasa itu. Wa asbaha zalika alwafa'u fardon alaihi. Jadi yang tadinya hal itu tidak menjadi apa-apa status hukumnya, tidak menjadi sunnah, tidak menjadi wajib, tidak menjadi makruh, tidak menjadi mandub, tidak menjadi haram. Setelah dia itu ikrar menjadi wajib. Disebutnya nazar. Nah, jadi puasa fardhu itu puasa Ramadan, bayar qada, puasa nazar. Itu disebutnya puasa wajib tuh. Puasa wajib. Maka jika ia tidak lakukan itu dosa besar karena dia sudah melanggar janjinya. Wa qad ikhtalafa al-hanifatu anil a'immatil akhirin fi saumi nazrin sawaun akana muayyanan ay nazru saumi yaumin bi ainihi aw ghairu muayyanin ay nazara saum ay nazru saumin nazri saumi yaumin aw syahri biduni ta'yinin fayaral hanifiyatu anna qadha hadan nazra wajibun la fardun fal wajibu indahu bima'na as-sunnah al-muakkada fala yu'aqibu tarikuhu fala yu'aqib tarikuhu wa idza kana yahrumu min safa'atir wa in kana yahrumu min syafa'atil sallallahu min syafa'atir rasulillahi salatan wa salaman. Itu imam-imam mazhabul arba'ah ini nanti akan kita sampaikannya di akhir. Di akhir sudah ada tabel untuk pendapat 4 imam mazhab tentang puasa yang sedang kita baca. Jadi nanti saya simpulkannya melalui tabel. Sekarang ini saya sampaikan dulu pengertiannya, definisinya, arahnya kemana tentang puasa, sifat puasa. Pertama kita sudah sampaikan puasa wajib. Puasa wajib itu disebutnya fardu, faraid. Puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar. Itu wajib. Nah, tadi sudah saya sampaikan nazar itu as-saumul ladzi yufriduhul muslim ala nafsihi taqarruban lillahi ta'ala. Ingat, taqarruban. Dia nazar untuk kebaikan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu jadi. Kalau nazar yang ghaira taqarrubin ilallah, enggak batal itu statusnya. Seperti ini. Saya nazar kalau saya ini nanti Covid ini hilang, saya mau merampok, saya mau berjudi, saya mau berzina. Nggak jadi itu mah. Jadi nazar itu yang baik-baik karena taqarruban. Intinya dia. Jadi nilainya nilai taqarruban ilallah. Nah, kalau nazar itu
puasa nazar, sodako nazar. Saya kalau COVID ini selesai tanggal 20 Ramadan atau selesai pas tanggal 1 Syawal, saya nazar mau puasa 5 hari di Mekah. Itu wajib, itu statusnya akhirnya menjadi wajib. Menjadi wajib untuk dipenuhi. Nah, itu nazar itu yang taqarrub ilallahi azza wa jalla, yang berindikasi kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu disebutnya puasa nazar. Wa yajibu adai hadzal saum alal wajhil ladzi nazzarahu bihi. Maka wajib ia itu melaksanakan puasa seperti yang ia nazarkan. Kayak tadi saya niat puasa setelah COVID-19 tanggal 20 Ramadan beres, saya menazar puasa nanti berapa hari? 20 hari, ya dia wajib. Dia puasa 20 hari. Karena itu sudah mengikat kepada nazarnya. Kontraknya sudah dijatuhkan. Itu puasa nazar. Oke. Sekarang bab berikutnya itu saumu kafaratul mafrud. Jadi kafaroh yang wajib. Ramadan yang wajib itu. Puasa qadha itu wajib. Puasa nazar itu wajib. Sekarang puasa kafaroh itu wajib. Nah, itu di sini akan, ayo sama-sama kesimak. Saumu kafaratin huwa as-saumu alladhi syarra Allah Ta'ala takfiran wa mahwan li asari zunub wa tarji'u hikmatu hadha tashri' ila hikmati saumi ammah fahuwa tahzibun lin nufus wa taqyimu lil khalqi wa ta'widu ala sabri wa zabtil iradati ala tahmil syada'id wa istiqbalul alami biquwwatil azimah wal kafaratu mutanawwi'atun nuzkaruha fi suratin mukhtasaratin ala nahwi tali. Kata Syekh Profesor Dr. Said Asyur, beliau katakan itu puasa wajib, puasa kifarat wajib itu orang yang Allah puasa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala takfiran wa mahwan li asari dzunub, karena banyaknya dosa yang dilakukan. Jadi kifarat, takfir, kifarat. Jadi kifaratnya itu karena banyaknya dosa, dia berpuasa. Kembali kepada hikmah tasyri' tentang puasa secara umum. Karena puasa itu mendidik jiwa, kejiwaan kita, dan mentakwim, memperkokoh perilaku kita. Menancap, menekankan kesabaran kita. Menjaga wazabtul irada, memberikan pengawasan dalam diri kita itu dengan kuat. Itu wa istiqbal alam biquwwatil azimah, dan memperkokoh azimah untuk menghadapi hal-hal berikutnya. Itu pada prinsipnya dasar puasa secara umum. Nanti puasa kifarat dengan aneka ragamnya, dengan beberapa modelnya nanti akan disebutkan di sebentar lagi di buku ini. Kata beliau itu ala nahwi tali, di bawah ini. Nah, puasa kifarat itu, puasa kifarat yang wajib itu as-saum alladzi syarra Allahu ta'ala takfiran wa mahwan li asari dzunub. Jadi karena kita sudah banyak banget nih perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, itu kita berpuasa dengan dosa yang banyak kita lakukan. Kita niatkan untuk kifarat, bayar kifarat. Nah, mana bentuknya?
Ini kafaratus saum. Ini kifarat puasanya begini modelnya. Tajibu al-kifaratu ala man aftara fi syahri Ramadan bisababil akli awis syarabi biduni uzrin syar'iyyin au jima'in ma imraati khilalan nahari amidan mu'tamidan wal kafaratu wajibatu ala man intahaka hurmati saumi Ramadan ba'da an i'tazama ala ta'diyati biniyatin sahihatin ala nahwi tali. Jadi yang dimaksud kifarat itu dalam berpuasa wajib itu ini ragamnya. Pertama, dia wajib kifarat puasa itu orang yang batal puasa di bulan Ramadan. Tajibu al-kafaratu ala man aftara fi syahri Ramadan, wajib kifarat bagi orang yang batal puasa di bulan Ramadan karena makan, minum tanpa uzur syar'i atau dia jima kepada pasangan suami istri itu ma'a imraati khilalan nahari amidan mu'tamidan. Di bulan puasa ia berhubungan intim disengaja, bukan karena lupa, tapi disengaja. Wal kafaratu wajibatu ala man intahaka hurmatus saumi syahri Ramadan ba'da an i'tazama ala ta'diyatihi biniyatin sahihatin ala tali. Nah, orang itu karena dengan sengaja dia buka, dia wajib bayar kifarat. Puasa dia wajib bayar kifarat. Mana kifaratnya? Pertama, etku ay tahririn raqabatin mu'minatin, membebaskan hamba sahaya. Wa illam yajidha fa alaihi saumu syahraini mutatabi'aini. Orang yang berjima di siang hari, makan, minum di siang hari tanpa ada uzur syar'i, batal puasanya, maka dia wajib kifarat. Saya ulangi lagi, tajibu al-kifaratu ala man aftara fi syahri Ramadan bisababi akli awis syurbi biduni uzri syar'i au al-jima'i ma'a imraati khilalan nahari amidan muta'ammidan. Orang yang di siang hari batal puasanya karena makan minum nggak ada penyebab syar'i, nggak ada uzur, atau orang yang jima di siang hari, jimanya itu muta'ammidan, disengaja, terprogram. Amidan muta'ammidan, sudah didesain, iya nanti kita jam sekian berhubungan suami istri. Itu bagi suami istri tetap dikifarat. Apalagi kalau zina, akan lebih double lagi. Oke, bagaimana orang yang melanggar itu? Apa kewajibannya? Pertama, memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jadi ini zaman-zaman masih zaman jahiliyah, yang masih ada amat hamba sahaya. Nah, itu tergantung berapa nilainya, tergantung. Jika ia punya bodinya itu seorang hamba sahaya, abid, amat, dia punya bodinya menggiurkan, parasnya cantik, bodinya bagus, segala macam, sudahlah sempurna. Bisa mahal itu dijual, karena dia masih diperdagangkan, dijual belikan. Nah, harganya tergantung. Bisa, mungkin kalau sekarang ini ya orang yang cantik, parasnya menarik, situasinya, statusnya masih hamba sahaya. Nah, itu kalau orang yang tidak mampu
yang melaksanakan jima, makan, minum tanpa udzur syar'i di Ramadan, itu dia wajib bayar itu. Bayarnya pertama memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Nominalnya ya mungkin kalau sekarang ini bisa di atas 10 sampai 100 juta mungkin. Wa ilam yajidha fa alaihi saum. Kalau dia tidak mampu memerdekakan hamba sahaya karena mahal harganya, atau zaman sekarang kita tidak ada sudah hamba sahaya. Zaman kita sekarang ini ayyamul hadarah, di saat-saat modern seperti ini, zaman kita ini, peradaban ini sudah maju, orang sudah ada sekarang ini budak, tidak ada lagi amat, tidak ada lagi hamba sahaya, semua merdeka. Maka ketika itu tidak ada, kewajibannya syaumi syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini inzarnya, ini ukubahnya memang berat sekali, sangat berat. Berat sekali ukubahnya bagi orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, dia bayar kifarat kalau dia buka puasa Ramadan tanpa uzur. Dia makan, dia minum, dia berhubungan istri di siang hari Ramadan. Kalau malam sih silakan, itu mah nggak ada kaitannya. Ini masih siang hari. Bayar kifarat. Mana kifaratnya? Memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak ada seperti kita sekarang ini, maka wajib fa'ilam yajidha fa'alaihi bisaumi syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Ramadan saja 1 bulan. Bagi mereka-mereka yang tidak senang puasa, sudah ngos-ngosan, sudah kelelahan, bagaimana ditambah 2 bulan? Fa'illam yastati lima syaqqati fa'alaihi bi'it'ami sittina miskinan. Jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut karena capek yang diderita puasa itu, maka diganti dengan bi'it'ami sittina miskinan, memberi makan 60 miskin. Wajbataini kamilataini musbi'ataini min awsati ma yu'akkilu adatul kulli miskin. Jadi standarnya itu memberi makan 60 fakir miskin, 60 orang miskin memberi makan. Standar makanannya itu 2 hidangan wajbataini kamilataini musbi'ataini. Jadi hidangannya yang menjadi orang kenyang. Standarnya tergantung ya orang-orangnya yang mau diberikan. Min awsati ma yuwakilu adatul likulli miskin. Jadi tergantung kebiasaannya. Kalau biasa orang itu makannya 3 piring, berarti tiap hari 2 kali memberikan makan itu, memberikan makan 60 orang miskin itu 3 piring kali 60. Jadi 3 piring, 3 box dikali 60 orang. Itu kewajibannya. Jadi kalau kita tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, jalan kedua itu puasa 2 bulan berturut-turut. Jika puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa, it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 miskin. Wajbataini kamilataini musbi'ataini min awsati ma yu'akkilu adatul likulli miskin. Jadi memberi hidangan yang cukup, seperti hidangan yang biasa dimakan oleh orang miskin. Katakanlah kalau dia makan itu
per satu kali itu dia makan 3 box, 3 piring, ya dikalikan dengan sitina miskinan. Itu ukubahnya bagi orang yang puasa mau dibatalkan karena minum makan jima di siang hari. Wadzalika akhzu mimma ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kisah real, kisah nyata yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terjadi pada zaman Rasul. Ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertemu Rasul. Ia berkata, "Ya Rasulullah, halakathu." Qala Rasul, "Ma laka?" Qala, "Waqa'tu ala imraati fi Ramadana wa ana shaimun." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu raqabatun tu'tikuha?" Qala, "La." Qala Rasulu, "Fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'aini?" Qala, "La." Qala Rasulu, "Fahal tajidu it'amu sittina miskinan?" Qala, "La." Famakasa 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabainama nahnu ala zalika atalin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'urukin fihi tamr wal 'uruku al-muqtallu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina sa'il?" Faqala, "Ana." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakhudh hadha fatasaddaq bihi." Faqala lahu rajulu, "Ahali afqaru minni ya Rasulullah?" Fa wallahi ma, panjanglah. Itu nusus hadisnya, nusus hadis dari Rasulullah tentang kiparat puasa dalam bab ini. Jadi gini pungkas ceritanya. Kalau saya simpulkan dari cerita riwayat Abu Hurairah, dialog seorang hamba, orang yang batal puasanya dengan Rasulullah. Satu saat datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, hancur hari ini saya hancur." Begitulah. Halaktu. Ya Rasulullah, hancur hari ini saya. Kata Rasul, "Memang ada apa? Apa gerangan yang terjadi sehingga kamu itu begitu takut, begitu dramatis, mengatakan hancur, halakat. Ada apa?" Kata orang itu, "Waqa'tu ala imraati fi Ramadan wa ana shaimun." Saya enggak kuat ya Rasulullah. Di siang hari itu akhirnya saya berbuat hubungan suami istri di siang hari. Padahal saya lagi puasa. Itulah saya hancur, kata orang itu. Lalu Rasulullah menjawab, "Oh, hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Apakah kamu punya hamba saya yang bisa dimerdekakan? Karena itu kafaratnya. Itu kafaratus saumnya allazi aftara fi Ramadan bisababi aklin wa syurbin bila uzrin wa jama'a ma'a imraatihi. Itu kata Rasulullah, "Kamu punya hamba saya enggak yang mau dimerdekakan?" Kata orang itu, "La ya Rasulullah, enggak ada hamba saya itu. Saya enggak punya hamba saya." Rasulullah jawab lagi, katakan lagi, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini?" Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Karena kamu sudah melanggar jima
siang hari di bulan Ramadan. La, ya Rasulullah, mana mungkin saya kuat puasa 2 bulan berturut-turut. Yang sebulan saja saya nggak kuat. Iya, saya kuat nahan lapar dan haus, tapi kalau jima saya nggak kuat. Makanya waqa'a, saya jatuh di situ. Kata Rasulullah, fahal tajidu it'amu sittina miskinan? Apakah kamu punya makanan yang diberikan kepada 60 orang miskin? Kata orang itu, la, nggak punya Rasulullah, nggak ada saya. Pamakasa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fabainama nahnu ala zalika ata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'urukin fihi tamr. Jadi ketika saya sudah jawab, saya tidak bisa ngasih makan 60 orang miskin di kampung sini. Lalu tiba-tiba Rasul bawa satu helai barang itu, ya katakanlah satu karung lah barang, itu isinya kurma. Rasul ambil tuh di hadapan dia, dihadirkan. Dia kaget. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam komunikasi dialog sama orang yang sedang berdialog itu, aina sa'il, mana tadi orang yang nanya mana tadi? Kata Rasulullah, khud hadza fatasaddaq bihi. Nih, ambil nih kurma. Silakan kamu bagikan bersedekah karena kamu yang melakukan kafarat. Silakan nih sedekah. Kurmanya dari saya, silakan. Tapi kamu yang membagikan sedekah. Cari di mana orang yang miskin untuk bisa kamu berikan. Faqala lahu rajulun, ternyata ngejawab orang yang sedang berdialog itu dengan Rasulullah. Ahali afqaru minni ya Rasulullah. Dari kampung ini hanya saya yang paling miskin. Enggak ada lagi orang yang miskin kecuali saya. Fa wallahi ma baina labinatiha yuridu mana ahali afqaru minni ya Rasulullah. Fa wallahi ma baina labinatiha yuridu al harrataini ahla baiti afqaru min ahli baiti. Ya Rasul, sudah saya cari nih, saya jelajah nih, saya sensus dari kampung ini semuanya, ternyata saya orang yang paling miskin. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabihi summa qala athimhu ahlika. Rasul tersenyum sampai gigi indahnya itu terlihat, karena ada orang berhubungan suami istri di siang hari dapat kiparat. Diinformasikan dalam proses pembayaran kiparat itu memerdekakan hamba, dia tidak punya. Disampaikan sama Rasul, puasa kuat, dia nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut. Ditambah lagi dengan, kalau nggak begitu, udah silakan kasih makan miskin 60 orang, tidak ada. Dikasih barangnya oleh Rasulullah, disuruh distribusikan. Silakan nih, cari nih orang-orang miskin di sini. Dijawab lagi, nggak ada lagi ya Rasulullah. Orang kampung ini yang paling miskin kecuali saya. Maka kata Rasulullah, udah, ini kamu bawa, kamu kasih istri dan keluargamu makan. Makanya Rasul ketawa. Hatta banat abiyahim hatta banat hatta badat
anyabi, sehingga Rasulullah itu ketawa senyum itu sampai terlihat gigi indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakhud hadza fatasaddaq bi ahlika." Udah ambil ini, udah bawa aja buat anak keluargamu. Amma wujubu faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala liman jama'a fi nahari syahri Ramadan. Adapun wajib mengqadha bagi orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman jama'a fi nahari syahri Ramadan wasum yauman makana au adda kifarah. Tetap habis dia berhubungan istri, dia puasa tetap berjalan. Seperti tadi kasus orang yang sakit di malam hari sampai dengan pagi dia masih sakit, setelah siang minum obat dia sembuh, tetap dia menahan jangan makan dan minum seperti orang yang berpuasa. Syabihan li shaimi tadi takbirnya sudah kita sampaikan di belakang. Nah, begitu juga orang yang waqa'a al-jima' fi nahari Ramadan. Orang yang melakukan jima suami istri, hubungan halal suami istri tapi di bulan Ramadan, tetap dia bayar kifarat. Setelah dia berhubungan suami istri di siang Ramadan, tetap dia harus menahan makan, menahan minum seperti dia berpuasa tetap. Tapi dia itu sudah tidak puasa statusnya karena sudah batal dengan jimanya. Tapi untuk melakukan jam-jam berikutnya syabihan lisaim, tetap dia berperilaku seperti orang yang berpuasa. Nanti dia bayar qadha dan dia juga bayar kifarat. Gitu. Kalau yang lain dia tidak qadha karena dia sudah puasa di hari itu. Hanya saja dia berhubungan suami istri, tapi dia hanya kifarat puasa fardu. Nanti itu akan kita jelaskan di akhir-akhir jadwal dari buku ini. Itu pertama, bab kifarat, ada kifarat saum. Yang kedua, ada kifarat yamin, kifarat sumpah. Tajibu al-kifaratu ala man hanasa fil yamini wal kifaratul wajibatu ala man nahasa fi yamini billahi ta'ala au bisifatin min sifatihi huwa a'la katali. Dia bersumpah melanggar sumpahnya dengan sumpah-sumpah yang dikaitkan oleh biyamini billahi ta'ala bisifatin min sifatihi, dengan sifat-sifat Allah dia bersumpahnya, dengan nama Allah dia bersumpahnya. Jika orang bersumpah dia wajib kifarat dengan sumpahnya. Yajibu al-kafaratu ala man nahasa fil yamini wal kifaratul wajibatu ala man nahasa fi yamini billahi ta'ala au bisifatin min sifatihi ta'ala. Seperti demi Allah, dia bersumpah, demi Allah saya berjanji, saya bersumpah, saya tidak mengancuri barang ini. Demi Allah saya nggak korupsi. Demi Allah saya tidak bersekongkol dalam koruptor. Padahal dia korupsi, padahal dia bersekongkol. Itu namanya yamin, dia bersumpah. Makanya orang terlalu banyak menggunakan kalimat-kalimat sumpah itu dengan nama Allah. Padahal itu tidak boleh.
Kecuali kita ini sudah membela diri, betul, saya ini tidak melakukan. Saya katakan demi Allah, saya nggak lakukan. Berarti kalau orang sudah mengatakan demi Allah, saya nggak lakukan. Kalau dia bohong, waqa'a al-kafaratu ala nafsi. Jatuh kifaratnya kepada dirinya sendiri. Apa hukuman orang yang selalu menjatuhkan kifarat? Apa hukumannya? Kalau tadi yang puasa itu, kifaratnya itu, saum itu, tadi sudah. Sekarang yamin, sumpah. Maka pertama, it'amu asyarata masakin bila israfin wala taktirin. Pertama, dia harus memberi makan 10 orang miskin. Kadarnya, standarnya tadi sudah saya sampaikan. Jika dia sekali makannya itu 3 box atau 3 piring, maka dikalikan saja 3 piring atau 3 box dikali 10, 30 box. Itu harus diberikan makan fakir miskin. Kalau dia melanggar sumpahnya. Atau kiswatu asyarata masakin bikiswatin mu'tadatin. Kalau atau bisa saja dia memberikan 10 pakaian yang layak dipakai. Katanya mau lebaran, udah saya beli nih 10 setel untuk orang miskin. Karena saya bayar kifarat, sumpah. Maka bagus jika orang yang selalu mengingatkan dosa-dosa pernah dilakukan terkait dengan kifarat, dengan sumpah palsunya itu, berbohongnya itu dalam sumpah, momennya bagus nih dalam Ramadan. Beliin. Kita merasa berapa kali kita pernah bersumpah bohong ya. Sumpah yamin, kita bayar itu dengan 10 setel pakaian yang layak dipakai. Nggak harus baru, tapi yang layak dipakai. Kiswatu asarati masakin bikiswati mu'tada. Memberikan pakaian yang layak dipakai. Atau tahriru raqabatin. Wa in ajaza an fi'li ayyi minha fa'alaihi bisaumi salasata ayyam mutatabi'ah. Kalau dia atau membebaskan hamba sahaya. Kalau dia tidak mampu semua itu dilakukan, maka dia bisa melakukan puasa 3 hari berturut-turut karena sumpah yang pernah dijatuhkannya. Itu disebutnya kafaratu yamin. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Maidah. Wala yu'akhidzukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima aqadtumul imana fakafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatukum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Itu dalilnya. Jadi kajian kita ini ditopang dengan dalil, ditopang dengan maksurat, nusus maksurat, dengan ulama, dengan Al-Quran, dengan hadisnya, dengan contoh-contoh yang sangat detail disampaikan oleh pengarang buku ini. Nah, di antara yang tadi itu kita kewajiban puasa wajib yang dibayar oleh kifarat itu harus ditunaikan. Adapun kifarat bisa pertama kifarat puasa, keduanya kifarat karena dia bersumpah. Yang seterusnya fala yujdi'u as-saumu illa ba'dal ajzi an fi'li wahidin min umuri salasa. Jadi puasa itu jalan terakhir sebetulnya. Jalan terakhir untuk dilakukan. Kalau saja dia masih mampu memberi 10 makan fakir miskin, nggak boleh puasa. Kalau dia masih bisa memerdekakan
apa namanya, hamba saya nggak boleh puasa. Kalau dia memberikan pakaian yang layak 10 orang, nggak boleh puasa. Kalau itu semua tidak punya, tidak memiliki, baru di terakhir itu baru berpuasa. Itu kata pengarang buku ini. Fala yujzi as-saumu illa ba'dal ajzi an fi'lin wahidin minal umuri salasah. Jadi nggak boleh tahu-tahu dah saya mau puasa aja lah yang lebih ringan karena nggak beresiko dalam konteks nggak ada materinya, nggak capek juga cuma 2 hari atau cuma 3 hari, nggak boleh kecuali yang sudah tidak memiliki apa-apa. Nah ini saya sedikit sampaikan, sama ini berlaku untuk pembayaran dam bagi orang yang haji tamattu. Jadi haji tamattu itu kan boleh kita tidak membayar dam, tidak memotong hewan yang disembelih, diganti dengan puasa. Salasata ayamin fil hajj wa arba'ati ayam wa sab'ati ayam fi balad. 3 hari puasanya di rumah, di tanah haram, 7 hari puasanya di rumah. Tapi itu jangan terakhir. Tetap yang lebih prioritas dia menyembelih hayawan dibanding dengan puasa. Oke, jadi kafaroh yamin itu kalau sudah tidak bisa memberi makan 10 orang, sudah tidak bisa memberi pakaian 10 orang, tidak juga bisa memerdekakan hamba saya, baru tuh puasa. Jadi puasa itu jalan terakhir. Nah, oke. Jadi kita apa namanya? Kita lanjutlah. Satu lagi. Sekarang kafaratul qatli, atau sekarang sini sudah mau jam, masya Allah, udah mau jam 4:30. Kita cukupin dulu lah. Jadi kajian kita di hari ke-19 ini mungkin kita cukupi, Bapak Ibu sekalian. Menarik, sedang enak-enaknya dibaca ini karena terkait dengan hukum puasa. Jadi mudah-mudahan nanti di bab di berikutnya itu kafaratul qatli, kafarat kita membunuh. Membunuh itu ada yang sengaja, ada yang tidak disengaja. Ini kita kenal dengan yang disebut itu hukum pancung. Yang kita sudah pernah dengar tuh di Arab Saudi, tempatnya itu di Jeddah. Nanti juga ada lagi yang harus dikifaratkan itu kafaratu zihar. Apaan itu zihar? Zihar itu kafarat menyerupakan istri itu kepada ibu. Jadi kita katakan, oh kamu kayak ibu saya ya. Apanya? Bokongnya atau apanya itu nggak boleh kifarat. Itu nanti kita bahas karena di sini tajibu al kafaratu ala man zahara min jauzati ay harrama li jauzi ala nafsihi mujama'atu jauzati ma baqaiha fi ismati wal kafaratu al wajibatu ala man zahara min jauzati summa yuridu ar-ruju ilaihi. Nanti jadi mengatakan apa katanya kifarah zihar, nantilah itu kita sampaikan. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga harapan kita, ilmu yang sudah kita sampaikan, ilmu yang sudah kita dengar, ilmu yang sudah kita simak, ini bisa bermanfaat buat kita, khususnya buat saya, karena majelis kita ini majelis kajian. Majelis kajian, bukan kita ini diskusi panel. Ini kita kajian ini mudah-mudahan bermanfaat buat saya, bermanfaat buat ibu, bapak, teman-teman yang ikut ataupun yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, minalladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Nah, di hari yang ke-19 ini kita selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
puasa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang faza bisyamina, yang bahagia beruntung dengan puasa yang kita lakukan di hari ini. Nah, seperti biasanya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan kepada kita, Allah memberikan kepahaman kepada kita, tafaqahu fiddin, dan Allah memberikan kecerdasan kita dalam belajar ini. Nah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu tabarakta wa salam quli sahabati sayyidina rasul ajma'in. Allahumma ya farijal ham ya kashifal gham ya mujibad da'wati muttarrin rahmana dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tughilina an rahmatika man siwak. Allahumma ighfir lana ma madha min dzunubina wahfazna fima baqiya min a'malina wa qul lama 'udna bil ma'asiyati fa'ud 'alaina bit taubati minha wa idza saqalat 'alaina ta'atan fahawwina 'alaina wa zakirna idza nasina wa absarna idza amaina wa asraqna fi salihi du'a'il mu'minin wa asraqahum fi salihi du'a'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qur'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan kebiasaan kita membaca doa kafaratul majlis. Kafaratul dzunubina fi hadzal majlis. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min ma'asi wal junub. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.